Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam channel Alpha Edu Smart. Perkenalkan, nama saya Agustinar. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai konsep dasar hukum hak milik intelektual atau konsep dasar hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sering disingkat dengan HAKI ataupun HKI, yang bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property Right atau IPR. Ini juga sama dengan hukum hak milik intelektual. Jadi hukum hak milik intelektual dengan hak kekayaan intelektual itu sama ya. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, maka yang pertama sekali saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian hak atas kekayaan intelektual. Kemudian untuk mengetahui ruang lingkup HAKI, untuk mengetahui tujuan penerapan, untuk mengetahui sejarah, dan juga untuk mengetahui manfaat dari HAKI. Oke, selanjutnya. Apa sih hak kekayaan intelektual? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 kata kunci utama yang akan kita bahas. Ada kata hak, kata kekayaan, dan juga intelektual. Nah, hak itu apa? Hak itu adalah kewenangan atas kekuasaan yang benar atas segala sesuatu. Jadi, kewenangan atas kekuasaan yang benar atas sesuatu. Itu hak. Kemudian kata kekayaan. Kekayaan adalah abstraksi dari apa yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual, dan mempunyai nilai ataupun harga. Itu kekayaan. Nah, kekayaan itu bisa berupa harta atau aset, dan juga bisa berupa HAKI nantinya. Selanjutnya intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual adalah hasil produksi kecerdasan daya pikir seseorang, contohnya seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. Nah, kata intelektual ini tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Itu intelektual. Jadi, dalam perjanjian TRIPS, HAKI ini didefinisikan sebagai the right of creator, hak pencipta, to prevent others from using their inventions, untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan, design, or other creations, desain atau ciptaan orang lain. Nah, itu HAKI. Jadi kesimpulannya adalah HAKI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptaannya. Apa itu hak eksklusif? Hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada penghasil suatu karya. Oke, selanjutnya ruang lingkup dari HAKI. Jadi secara garis besar, HAKI ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama hak cipta dan yang kedua hak milik industri ataupun hak kekayaan industri. Industrial Property Right. Nah, hak cipta ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan juga hak terkait. Sedangkan hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan juga perlindungan varietas tanaman. Nah, untuk hak-hak ini, pembagian-pembagian ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari penerapan HKI. Perlu nggak sih adanya HKI? Perlu, apa sih tujuannya? Nah, ini dia tujuannya. Jadi tujuan penerapan HKI ini yang pertama adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI milik pihak lain. Jadi tidak dengan adanya HKI ini,
orang lain tidak dengan semena-mena bisa menjiplak ataupun meniru karya milik pihak pertama ataupun milik pihak yang mempunyai karya tersebut. Kemudian, tujuan yang kedua untuk meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi karya intelektual. Yang ketiga, tujuannya untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, industri di Indonesia. Jadi dengan adanya HKI ini yang nantinya didaftarkan, maka kita mempunyai rujukan-rujukan terhadap penelitian terdahulu, terhadap usaha yang sudah didaftarkan, ataupun terhadap teknologi yang sudah ada. Jika kita memang mempunyai ide, maka kita bisa melihat kepada penelitian terdahulu, kita tidak bisa menjiplak, kita juga tidak bisa meniru, namun bisa menjadikan acuan untuk pengembangan inovasi ke depan. Ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari hak kekayaan intelektual. Jadi ada 4 prinsip dalam hak ini. Yang pertama prinsip ekonomi. Nah, maksud dari prinsip ekonomi ini adalah hak intelektual yang berdasarkan ataupun yang berasal dari kegiatan kreativitas seseorang karena atas kemampuan daya pikir manusia yang sudah diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan bagi pemilik suatu karya. Jadi pemilik karya tersebut nantinya bisa mendapatkan hak ekonomi maupun hak moral. Kemudian yang kedua adalah ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini maksudnya adalah di dalam menciptakan sebuah karya ataupun orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan seni, sastra, dan lain sebagainya yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara dari adanya KKI ini, dia nantinya bisa memanfaatkannya secara material maupun immaterial. Nah, prinsip yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Nah, maksud dari prinsip kebudayaan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, peradaban, martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak, bagi masyarakat, bagi negara, maupun bagi bangsa. Itu maksud dari prinsip kebudayaan. Kemudian yang terakhir ada prinsip sosial. Nah, maksud dari prinsip sosial ini adalah hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan. Sehingga perlindungan itu diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Jadi di sini ada dua kepentingan ya, ada kepentingan individu dan juga masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa hak ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat banyak. Nah, kenapa? Karena hak ini timbul dengan beberapa pengorbanan. Haki ini ada dengan adanya kreativitas manusia, dengan adanya daya pikir manusia. Dan untuk mewujudkan suatu karya itu membutuhkan 4 komponen, membutuhkan 4 pengorbanan. Apa saja keempat komponen itu? Pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu. Jadi bukan sedikit ya yang dikorbankan oleh pencipta untuk menghasilkan suatu karya. Maka dari itu, dia berhak mendapatkan penghargaan, baik itu berupa hak ekonomi maupun hak moral. Jadi setidaknya kalaupun kita tidak membayar karya tersebut, bisa kita nikmati secara gratis, kita bisa memberikan apresiasi berupa moral. Ya, contohnya seperti kalau kita itu kita cantumkan pada rujukan kita adalah nama pengarang dari suatu karya. Itu sudah termasuk ke dalam memberikan apresiasi berupa moral. Karena apa? Karena wujud dari haki ini dia mempunyai nilai yang sangat tinggi dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Wujud HKI ini bisa didengar, bisa dilihat, bisa dibaca, dan juga bisa
bisa dibaca, bisa dinikmati, dan juga bisa dilihat. Maksudnya banyak sekali manfaatnya dari HKI ini. Jadi wajar ya jika pencipta suatu karya itu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan HKI. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, pada awalnya tanggal 30 Oktober tahun 1947 dibentuk General Agreement on Tariff on Trade and Trade, yaitu GATT, yang dibentuk oleh 8 negara. Mana saja 8 negara tersebut? Di antaranya ada Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Jadi itu adalah negara-negara yang membentuk GATT. Kemudian, seiring berjalannya waktu, GATT ini terus mengalami perkembangan. Keanggotaannya bertambah, termasuk Indonesia, maka sering melakukan pertemuan-pertemuan. Dan pertemuan yang terakhir itu disebut sebagai perundingan Uruguay ataupun Uruguay Round. Jadi pada tanggal 15 Desember tahun 1993, Uruguay Round ini diresmikan dan ditandatangani oleh 125 negara, termasuk Indonesia, yang diresmikan di negara Maroko. Jadi perundingan tersebut menghasilkan 3 perjanjian besar. Ya, yang pertama membentuk WTO, World Trade Organization. Ini yang sering kita dapatkan ketika belajar mengenai HKI. Ini merupakan penerus dari GATT. Kemudian yang kedua, Perjanjian Perdagangan Barang dan Jasa, atau sering disingkat dengan TRIMS, Trade Related Investment Measures. Yang ketiga ada Perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau TRIPS, yaitu Trade Related Intellectual Property Rights. Nah, ini merupakan rujukan dunia ataupun rujukan internasional kita dalam pembahasan HKI. Jadi, jika nanti ada terjadi persengketaan dalam HKI, maka rujukannya ini adalah undang-undang dalam TRIPS nantinya. Ya, permasalahan dunia ya, bukan permasalahan di suatu negara. Nah, dengan disetujuinya undang-undang di bulan Desember tahun 1993 yang diratifikasi bulan April 1994 di negara Maroko, maka berlaku pula persetujuan TRIPS tersebut bagi anggota-anggotanya termasuk Indonesia. Jadi ya wajar saya katakan tadi bahwa rujukan kita nantinya adalah TRIPS. Nah, tujuan TRIPS itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan jasa. Nah, tujuan HAKI sebenarnya rujukannya ke sini juga, pasal 7 dalam Undang-Undang TRIPS. Oke, jadi ada beberapa manfaat dalam hukum hak milik intelektual ini. Yang pertama, mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut. Jadi karena apa? Karena penelitian itu harus dilakukan terus-menerus. Mengingat permasalahan kehidupan kita sekarang semakin kompleks, maka penelitian juga harus dilakukan. Harus banyak menemukan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian mendorong penyebaran informasi. Karena apa? Di zaman sekarang semua sudah berbasis data, informasi itu menjadi acuan utama. Jadi dengan adanya HKI ini, penyebaran ekonomi informasi itu semakin mudah. Kenapa? Karena adanya temuan teknologi terbaru. Nah, contohnya seperti sekarang adanya media sosial, itu bagian dari HKI. Kemudian mendorong alih teknologi, walaupun teknologi ini dapat menggantikan peran manusia ya, walaupun seperti itu teknologi ini adalah cara kerja yang efektif dan sangat efisien. Kemudian meningkatkan perekonomian itu sangat jelas. Dengan adanya ini maka perekonomian semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Seharusnya seperti itu ya. Kemudian menjaga reputasi produk usaha. Kemudian meningkatkan nilai jual produk, mencegah pengambilan nilai ekonomis karya intelektual milik pihak lain. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk konsep dasar HKI.
perlu kita simpulkan bahwa HKI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karyanya, atas hasil daya pikirnya. HKI ini terbagi ke dalam dua macam, ada hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Maaf, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.